Apa kalian tahu sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah? Kalau belum tahu, yuk simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan Islam di Timur Tengah. Adapun rumusan masalah yang akan kami jabarkan yaitu yang pertama mengenai kehidupan masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, yang kedua, kehidupan masyarakat Arab setelah masuknya Islam, yang ketiga, kehidupan masyarakat Arab setelah Nabi Muhammad wafat, dan yang terakhir yaitu faktor masuk dan berkembangnya Islam di Timur Tengah. Untuk pembahasan yang pertama akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab dikenal dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan spiritual yang diselimuti kegelapan. Pada masa itu, sistem pemasyarakatan Arab didasarkan pada kabilah dengan ikatan nasab atau pertalian darah yang sangat kuat. Setiap kelompok suku merasa superior dan menganggap suku lain sebagai musuh yang harus diabaikan, bahkan dimusnahkan jika perlu. Semangat fanatisme suku atau asyabiyah begitu mengakar di kalangan masyarakat Arab kala itu. Praktik penyembahan benda-benda langit seperti bulan dan matahari, serta paganisme dan animisme mewarnai keyakinan masyarakat Arab. Bangsa Arab Selatan awalnya menyembah benda-benda langit, sementara Arab Utara mempraktikkan paganisme dan animisme dengan memuja objek-objek alam seperti pohon, mata air, gua, dan batu. Tempat-tempat suci ini dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan doa dan permohonan kepada dewa-dewa mereka. Kondisi perempuan pada masa itu sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi. Perempuan tidak memiliki nilai dan tidak sejahtera dalam masyarakat Arab jahiliyah. Tercatat hanya sedikit suku yang menempatkan wanita pada posisi terhormat di Mekah, Madinah, Yaman, dan daerah lain. Namun, di tengah kegelapan itu, terdapat sekelompok kecil individu yang mencari dan mengikuti ajaran tauhid yang berasal dari Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai Hunafa. Mereka adalah orang-orang seperti Warokah bin Naufal, Utsman bin Al-Huwaitis, Ubaidah bin Yashi, dan Zaid bin Amr yang menantikan kedatangan ajaran baru sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam diwarnai dengan konflik antar suku, praktik kemusyrikan, penindasan terhadap perempuan, dan situasi sosial yang kacau. Namun, di sanalah benih-benih kebenaran tetap terjaga, menanti kedatangan cahaya kebenaran yang akan mengubah wajah peradaban Arab dan dunia. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Arab setelah masuknya Islam. Cahaya kebenaran itu akhirnya tiba dengan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah pada tahun 571 Masehi. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu Al-Quran untuk menyempurnakan ajaran tauhid dan menyebarkannya melalui dakwah kepada umat manusia. Meski menghadapi tantangan dan tekanan, Nabi Muhammad tak pernah putus asa dalam misi sucinya. Selama 23 tahun beliau berdakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, yang kemudian dikenal sebagai kota Nabi. Di Madinah, Rasulullah membangun tonggak-tonggak masyarakat Islam yang baru. Pertama, didirikannya Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah sekaligus musyawarah. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan mempererat hubungan antara penduduk muslim dengan non-muslim Ansor. Dan yang ketiga, membuat piagam Madinah yang berisi perjanjian kerjasama, tolong-menolong, mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan derajat manusia diperkenalkan untuk mengubah struktur sosial Arab. Praktik tidak berperi kemanusiaan seperti monopoli perdagangan, perbudakan, dan perendahan martabat wanita secara bertahap dihapuskan. Derajat wanita diangkat setara dengan pria, dengan memberikan hak waris dan batasan dalam poligami. Perdagangan budak mulai dikurangi dengan pemberian hak-hak kemanusiaan bagi budak belian. Larangan judi, mabuk-mabukan, dan perbuatan tercela lainnya diterapkan untuk meningkatkan moral masyarakat.
Piagam Madinah meletakkan landasan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan bagi kota yang baru terbentuk ini. Prinsip-prinsip Islam diimplementasikan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, bermartabat, dan berakhlak mulia setelah sekian lama diselimuti kebodohan jahiliyah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, kehidupan masyarakat Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sepeninggalan Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, umat Islam memasuki banyak babak baru dalam sejarah peradabannya. Meski sempat dilanda goncangan dengan pemberontakan dari beberapa suku, Khalifah Abu Bakar berhasil mempersatukan bangsa Arab di bawah panji Islam. Beliau membentuk dewan eksekutif dan yudikatif serta menyusun mushaf Al-Quran yang utuh. Pada era Khulafaur Rasyidin, kekuatan Islam meningkat sangat pesat. Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Jazirah Arab, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir, dan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dengan struktur kekuasaan dan semangat demokrasi. Setelah era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, muncul perbedaan pendapat yang menandai periode perang saudara di kalangan umat Islam, dan berdirilah dinasti Bani Umayyah yang mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki dengan adanya putra mahkota. Kemudian menyusul dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat pada masanya. Inilah masa kejayaan dan keemasan Islam yang berkisar antara 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dan pada periode ini, Islam mencapai puncak peradabannya sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia dengan bermunculannya para ilmuwan, filsuf, dokter, insinyur, dan ulama terkemuka dengan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teknologi dan kebudayaan. Kemudian, ekspansi kekuatan Islam di luar Jazirah Arab pun terus berlangsung. Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke Asia Barat seperti Afghanistan. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, penambahan wilayah di Asia Barat tidak terlalu signifikan karena sebagian besar sudah ditaklukkan sebelumnya. Dan selanjutnya muncullah dinasti-dinasti kecil maupun besar lainnya seperti adanya dinasti Idrisiyah, Mughal, dan Utsmani atau Ottoman yang turut menyebarkan pengaruh Islam ke berbagai penjuru dunia, baik di kawasan Asia maupun Afrika. Jejak sejarah Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW diwarnai dengan perkembangan yang masif, baik dari aspek politik, kekuasaan, peradaban, maupun ekspansi wilayah dalam menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Terakhir, mari kita bahas mengenai faktor-faktor berkembangnya Islam di Timur Tengah. Islam menyebar dan berkembang di Timur Tengah melalui beberapa faktor dan peristiwa sejarah penting. Pertama, penyebaran Islam melalui perjuangan Nabi Muhammad SAW. Islam didirikan di Mekah pada abad ke-7 oleh Nabi Muhammad SAW melalui ajarannya dan berbagai kemenangan. Pengaruh Islam diperluas di kawasan Arab. Kedua, penyebaran Islam melalui perdagangan. Timur Tengah merupakan pusat perdagangan dan pedagang muslim yang melakukan perjalanan jauh menyebarkan ajaran Islam. Interaksi dengan para pedagang ini membuat banyak orang tertarik dan akhirnya masuk Islam. Ketiga, penyebaran Islam melalui lembaga pendidikan. Banyak pusat pendidikan Islam didirikan di Timur Tengah, seperti madrasah dan Universitas Al-Qarawiyyin. Lembaga-lembaga ini menarik pelajar dari berbagai daerah dan membantu menyebarkan ajaran serta budaya Islam lebih luas. Demikianlah telah tuntas kita bahas perjalanan sejarah Islam di Timur Tengah sejak awal kemunculannya. Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat Arab. Dari kondisi yang diselimuti kebodohan jahiliyah dengan praktik kemusyrikan, penindasan terhadap wanita, dan konflik antar suku yang berkepanjangan, Islam hadir membawa cahaya kebenaran serta tata nilai baru dalam kehidupan. Inilah rekam jejak berharga tentang asal-usul dan perkembangan Islam di tanah kelahirannya, yaitu Timur Tengah. Semoga dapat menambah khazanah pengetahuan kita tentang peradaban Islam
yang agung dan bagaimana ia mewarnai lintasan sejarah umat manusia hingga hari ini.